Salam adik-adik yang ada di rumah. Gimana kabarnya hari ini? Kak Indri harap kalian semua sehat ya. Oh iya, Kak Indri punya temen nih, namanya si Boy. Kita kenalan dulu ya sama si Boy. Hai Boy, gimana kabarnya hari ini? Hai Kak, kabar baik dong. Adik-adik kangen gak sama kakak-kakak? Kita udah lama loh gak ngadain ibadah. Boy, kasih tahu dong sama teman-teman yang ada di rumah, gimana caranya mengikuti ibadah online sekolah minggu kita. Nah, teman-teman, sebelum ibadah kita pastikan mandi ya, dan juga berpakaian rapi. Terus kita juga harus bersemangat dalam memuji Tuhan dan mendengarkan cerita. Iya, dengerin tuh adik-adik apa yang dikatakan sama si Boy. Kita harus antusias ya dalam mengikuti ibadah online sekolah minggu kita. Yeay. Oh iya, Boy, Kak Indri juga mau kasih tahu papa mama yang ada di rumah. Apa tuh? Gimana caranya supaya anak-anak bisa ikut ibadah online. Yang pertama, papa mama harus menyiapkan TV atau gadget supaya anak-anak bisa mengikuti ibadah secara online. Yang kedua, apa Boy yang kedua? Nah, papa mama sebelum ibadah ajak anak-anaknya untuk berdoa. Iya, berdoa itu penting ya adik-adik, supaya hadirat Tuhan turun atas kita saat kita mengikuti ibadah. Yang ketiga, papa mama harus ikut beribadah ya, supaya menjadi teladan yang baik buat anak-anak kita. Yang keempat, apa Boy? Nah, yang keempat ini lebih penting. Orang tua harus menanyakan hal-hal apa yang anak-anak dapat dari cerita firman Tuhan. Iya bener, adik-adik nanti harus dicatat ya apa aja yang kalian dapat dalam sekolah minggu online kita. Oke adik-adik, semangat terus ya saat kita memuji Tuhan. Oke Boy, selamat beribadah. Shalom adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Sahabat terbaik kita hanyalah Yesus saja. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus,
Yesus menolong kita mengalahkan musuh dan kita menjadi berbeda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Mari kita memuji Tuhan sebelum mendengarkan firman Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai
lebih bersyukur kepada Tuhan dan sungguh-sungguh untuk memuji menyembah Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Hai, shalom adik-adik. Apa kabarnya nih di rumah? Wah, bagus. Semuanya baik-baik saja ya. Selama kita di rumah aja, apa nih adik-adik yang sudah adik-adik lakukan? Nah, adik-adik, Kak Eli percaya bahwa semua adik-adik yang ada di rumahnya dalam keadaan sehat. Ayo, siapa nih adik-adik yang di rumahnya mengadakan sekolah online? Angkat tangannya. Oke, 1, 2, 3, 4. Wah, banyak juga ya adik-adik. Nah, adik-adik tetap semangat ya, walaupun kita sekolah online di rumah, tetap menjadi anak yang pintar. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah memuji Tuhan nih bersama dengan Kak Rifan dan juga Kak Lis. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan, ada beberapa gambar nih yang ingin Kak Eli adakan untuk kita semua. Kak Eli ingin kalian tebak gambar siapakah ini? Oke, mulai ya. Oke, adik-adik yang bisa jawab di rumah silakan jawab. Oke, gambar yang pertama. Ya, benar. Doraemon. Siapa yang masih ingat cerita Doraemon? Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Masih ingat gak? Doraemon tuh punya kantong ajaib. Lalu gambar yang kedua adik-adik. Yeay, benar. Power Ranger. Berubah. Siapa adik-adik yang di rumah suka nonton Power Ranger? Angkat tangannya. Ya, Kak Eli juga termasuk suka ya nonton Power Ranger gitu. Power Ranger tuh bisa menolong orang lain. Nah, siapakah lagi? Gambar yang ketiga. Ada Superman, ada Batman, ada kura-kura ninja. Tepuk tangan untuk adik-adik semuanya. Nah, tahu nggak adik-adik semua mereka ini siapa? Mereka ini adalah orang-orang yang suka menolong adik-adik. Makanya mereka dibilang orang-orang hebat. Tapi adik-adik ada satu lagi nih yang lebih hebat. Lebih hebat daripada Doraemon, lebih hebat daripada Power Ranger, lebih hebat daripada Superman, Batman. Siapakah dia? Oke, kita lihat ya gambarnya ya. Ya, benar sekali adik-adik. Tepuk tangan dong untuk adik-adik yang ada di rumah. Yaitu yang lebih hebat dari semuanya adalah Tuhan Yesus kita. Nah, sebelum Kak Eli lanjut ke firman Tuhan, Kak Eli ingin mengajak kalian semua adik-adik yang menyaksikan sekolah minggu online ini untuk berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan satu lagu dulu, yaitu Yesus Jagoan Kita. Semangat ya adik-adik. Ada Power Ranger, ada Doraemon, Satria Baja Hitam, orang bilang dia hebat. Ada Gatot Kaca, kura-kura ninja, Batman dan Superman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Ada Power Rangers, ada Doraemon, Satria Baja Hitam, orang bilang dia hebat. Ada Gatot Kaca, kura-kura ninja,
Batman dan Superman orang bilang dia hebat, tapi buat kita ada yang lebih hebat. Namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Nah, adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Bapa di dalam surga, kami mau mendengar firman Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati firman-Mu. Biarlah Tuhan kami belajar bahwa Tuhan Yesus kami hebat. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami semua, adik-adik yang ada di rumah, supaya bisa mendengarkan dengan baik. Terpujilah nama-Mu, kami siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, tadi di awal Kak Indri sama si Boy bilang bahwa mama papanya bisa membantu atau mengikuti juga dengan anak-anaknya di rumah masing-masing. Nah saatnya adik-adik yang sudah bisa baca, silakan ambil Alkitab atau mungkin mau ngambil handphone untuk kita bisa baca firman Tuhan ya. Hari ini kita akan melihat firman Tuhan. Nah tapi adik-adik yang belum bisa baca, mama papanya bisa ya membacakan untuk anak-anaknya nanti di rumah masing-masing supaya mereka juga bisa mengerti firman Tuhan. Nah adik-adik, judulnya hari ini adalah Yesusku hebat. Oke, sama-sama kita katakan di rumah masing-masing, Yesusku hebat. Wah, gak kedengaran adik-adik, sekali lagi, Yesusku hebat. Oke adik-adik, pintar semuanya, Yesusku hebat. Nah adik-adik, berbicara tentang Yesusku hebat, Kak Eli akan ambil dari firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-9. Nanti mama papanya atau kakak-kakaknya bisa ya bacakan untuk adik-adiknya semua. Yohanes 9. Nah di dalam kisah Yohanes ini adik-adik, Kak Eli ingin cerita dulu sebelum Kak Eli kasih ada poin yang akan Kak Eli bagikan untuk kita semua. Nah pada waktu itu Yesus sedang berjalan dengan murid-muridnya. Ketika Yesus sedang berjalan dengan murid-muridnya, Yesus dan murid-muridnya melihat ada orang buta di situ adik-adik. Wah, kasihan ya adik-adik ya, buta dia nggak bisa melihat sejak dia bayi, sejak dia owe, sampai dia besar, sampai sebesar Kak Eli. Dia nggak bisa melihat adik-adik, kasihan ya adik-adik. Nah jadi adik-adik kita harus bersyukur bahwa kita dikasih Tuhan mata untuk melihat. Seluruh tubuh kita lengkap, ada kaki, ada tangan, ada mulut. Tetapi orang buta ini kasihan adik-adik. Jadi sebagai anak Tuhan kita harus bersyukur karena kita punya tubuh yang lengkap. Nah kita lanjut lagi ya adik-adik ya. Nah ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, seorang murid berkata, Tuhan, kenapa ya dia buta? Lalu Tuhan Yesus jawab adik-adik, bukan salah dia, bukan juga salah orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan Tuhan atau kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada orang buta ini adik-adik. Apakah itu pekerjaan Tuhan? Yaitu supaya orang buta ini melihat bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan orang buta ini adik-adik. Nah jadi adik-adik ada 3 hal yang ingin Kak Eli bagikan untuk kita semua. Ada 3 hal, ingat ya, ada 3 hal tentang Yesusku hebat. Yang pertama adalah kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti orang buta ini adik-adik. Pada waktu itu ketika Yesus melihat, Yesus buang air ludahnya ke tanah. Ketika Yesus buang air ludahnya ke tanah, Yesus mengaduk-aduk tanahnya adik-adik. Ketika diaduk-aduknya, lalu Tuhan Yesus mengoleskan pada kedua mata orang buta ini adik-adik. Lalu Yesus katakan kepada orang buta ini, pergilah basuhlah dirimu ke kolam Siloam katanya. Siloam itu artinya yang diutus ya adik-adik, di dalam Alkitab Yohanes itu yang diutus.
Lalu orang buta ini pergi adik-adik. Nah, itu yang kedua. Hal kedua yang kita bisa dapatkan adalah yang kita pelajari dari Yesusku hebat adalah kita akan melihat mukjizat. Katakan sama-sama adik-adik. Ya, mukjizat. Ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, kita akan melihat mukjizatnya. Mukjizatnya apa? Ketika orang buta ini pergi membasuh dirinya, lalu tiba-tiba dia bisa melihat adik-adik. Karena dia percaya sama Yesus adik-adik. Makanya dia bisa melihat. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus akan melakukan mukjizat. Lalu yang ketiga adik-adik. Nah, yang ketiga ini adalah ketika sudah melihat mukjizat, Tuhan Yesus ingin supaya kita bersaksi. Katakan bersama-sama adik-adik. Ya, bersaksi. Bersaksi tentang apa? Bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Bersaksi tentang pertolongan Tuhan. Seperti orang buta ini adik-adik. Ketika dia sudah bisa melihat, dia pergi adik-adik ke tetangga-tetangganya. Dia pergi kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan orang-orang di sekitarnya heran adik-adik bahwa orang buta ini yang sejak lahir tidak bisa melihat, tiba-tiba dia bisa melihat. Nah, dia bersaksi adik-adik. Dia katakan, dia yang mengaduk-aduk tanah, mengoleskannya kepada mata saya, lalu dia suruh saya mandi di kolam Siloam, lalu saya bisa melihat. Saya bisa melihat. Nah, adik-adik, kita belajar dari orang buta ini bahwa Yesus, kita adalah Yesus yang hebat, Yesus yang sanggup menyembuhkan. Seperti tokoh-tokoh ini adik-adik, ini hanya cerita adik-adik. Seperti Doraemon, Power Ranger, Batman, Superman, itu adik-adik hanya cerita di televisi saja. Mereka tidak nyata hebatnya. Tetapi Tuhan Yesus kita nyata adik-adik. Tuhan Yesus kita hebat, dia sanggup menyembuhkan kita. Seperti Doraemon adik-adik, mereka ada Power Ranger, mereka ada tolong orang lain ketika orang itu membutuhkan saja. Tetapi Tuhan Yesus kita hebat adik-adik. Ketika kita di rumah aja, ketika kita lagi sedih, ketika kita lagi senang, ketika kita lagi sendiri, kita lagi di sekolah, dimanapun kita berada, Tuhan Yesus tetap ada. Hebat gak Tuhan Yesus kita adik-adik? Wah, hebat dong Tuhan Yesus kita. Makanya judul hari ini Kak Eli bagikan adalah Yesusku hebat. Nah, jadi adik-adik semua yang ada di rumah, 3 hal ini kita harus ingat ya. Cerita firman Tuhan hari ini tentang 3 hal ini, bahwa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita akan melihat mukjizat yang akan Tuhan nyatakan. Ketika sudah ada mukjizat, kita harus bersaksi adik-adik. Oke adik-adik ya, Kak Eli berharap kita sama-sama bertumbuh di dalam firman Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, silakan bagikan firman Tuhan ini kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita, bahwa Yesus kita adalah Yesus yang hebat. Sekalipun kita di rumah aja, tetapi Yesus tetap menyertai kita. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan adik-adik. Kak Eli berdoa supaya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati firman yang kami dengar pada hari ini. Kami percaya Yesus kami hebat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong setiap adik-adik yang ada di rumah, dalam sekolah mereka, dalam pergaulan mereka. Tuhan memberkati segala apa yang mereka butuhkan. Kami percaya Tuhan memberkati juga orang tua mereka masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya biarlah Tuhan akan terus memberkati kami. Dan setiap firman Tuhan yang kami dengarkan, itu akan kami simpan, kami tanamkan dalam kehidupan kami, dan kami bisa membagikannya kepada orang-orang yang di sekitar kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, bagi adik-adik yang ingin membutuhkan dukungan doa, nanti mama papanya bisa menghubungi kakak-kakak sekolah minggunya melalui nomor telepon yang ada di atas ini. Oke ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya.